Pada playlist belajar Arduino dasar ini, kita akan membuat traffic light sederhana menggunakan Arduino. Nah, kira-kira gimana sih caranya? Sebelum melanjutkan pada video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya kita nggak ketinggalan ketika sudah ada update terbaru. Oke, langsung aja kita next video. Pada pembuatan traffic light kali ini, komponen elektronika yang digunakan terdiri dari LED berwarna merah, kuning, dan hijau, resistor 220 ohm, papan breadboard, Arduino Uno, dan jumper male to male. Selanjutnya, sebelum kita mengenal atau merakit lebih jauh pada pembuatan traffic light ini, kita perlu dulu untuk mengetahui cara membaca breadboard atau papan PCB yang bisa dilepas pasang ini ya. Jadi breadboard ini merupakan papan PCB yang dimana dia itu bisa dilepas pasang ya. Jadi ketika ada kesalahan masih bisa dirubah atau dilepas dan dipasang, diganti lah gitu ya istilahnya. Jadi ada 3 bagian utama. Pertama adalah bagian atas, kedua adalah bagian tengah, ketiga adalah bagian bawah. Nah, antara bagian ini dia saling terpisah. Jadi yang bagian 1, 2, dan 3 ini terpisah ya. Nah, untuk mempermudah ini saya memberikan keterangan. Jadi garis hijau di sini dia itu dirangkai secara seri. Jadi dari garis titik sini sampai titik sini dia itu seri. Tapi yang warna orange ini dia dari titik sini ke sini itu dia paralel. Terus yang di tengah ini sama. Jadi untuk membacanya juga dia ada saya kasih keterangan ya. Jadi, nah bedanya di atas sama bawah itu, kalau di atas kan dia serinya itu dia secara horizontal ya. Nah, kalau yang di tengah ini dia secara vertikal. Nah, yang vertikal ini dia seri. Nah, kalau horizontal dia itu paralel. Nah, antara di bagian tengah ini sendiri sebenarnya di antara yang ini, yang bagian ini nih, dengan bagian yang bawah ini kan ada pemisah nih. Nah, ini ada pemisah, ini dia tidak saling nyambung. Jadi antara tengah ini ada 2 part sebenarnya, part atas sama part bawah juga. Tapi untuk bagian tengah ini sama. Jadi dia kalau dia itu horizontal itu dia itu paralel, kalau dia vertikal itu dia seri. Jadi seperti itu. Yang bawah juga dia mengikuti bagian atas ya. Jadi untuk seri itu dia itu secara horizontal. Kalau vertikal dia itu paralel. Berikutnya kita perlu membaca atau mengetahui cara membaca LED juga atau lampu ya. Jadi LED itu sebenarnya dia terdiri dari 2 kaki ya. Ada yang kaki panjang dan kaki pendek. Kaki panjang itu dia menggambarkan kaki positif. Yang pendek itu dia menggambarkan kaki negatif. Selanjutnya kita akan lanjut ke wiring diagram atau diagram pengkabelan ya. Jadi di sini ada tabel di bagian atas ini, kita perlu mencocokkan antara bagian Arduino Uno GPIO dengan masing-masing LED berwarna merah, kuning, hijau. Jadi Arduino Uno GPIO pin 8, jadi letaknya ada di sini. Dia itu pin 8, ini kita hubungkan ke LED merah yang kaki positif atau yang panjang ya. Terus Arduino Uno GPIO kaki 9 itu dihubungkan ke kaki positif atau panjang yang ada di LED kuning. Arduino Uno yang nomor 10 kita hubungkan ke LED hijau yang positif atau yang panjang. Nah, untuk masing-masing kaki negatifnya ini yang pendek kita hubungkan ke ground, ke Arduino Uno GPIO. Nah, di Arduino GPIO sendiri itu dia ada keterangannya sebenarnya di sini. Di sini ada pin, ada 0, 1 sampai 13, dan di sini juga ada keterangan yang bisa dibaca. Nah, kita nanti akan menggunakan kaki 8, 9, 10 pada Arduino Uno. Jadi di sini 8, 9, 10, lalu kita perlu GND atau ground. Di sini ya, di bagian sini ada GND, ada 2 nih. Kita ambil salah satu aja. Nah, untuk memperjelas saya buatkan juga gambar ininya, gambar rangkaiannya. Jadi kalian bisa mengikuti juga kaki 8, 9, 10 itu ke resistor terlebih dahulu, lalu ke LED ya. Untuk mempermudah dalam merakit rangkaian, ikuti gambar berikut. Tancapkan LED pada breadboard, sambungkan resistor ke LED, sambungkan kabel jumper pada Arduino Uno,
Sambungkan jumper pada breadboard, sambungkan kabel USB pada Arduino Uno, lalu sambungkan pada laptop. Lalu setelah semua rangkaian disusun dan juga Arduino Uno udah disambungin menggunakan kabel USB, lalu disambungkan atau dicolokkan ke laptop. Nah, selanjutnya kita perlu menanamkan program atau coding ke Arduino Uno nih, supaya dia bisa menjalankan program atau fungsi traffic light ya, supaya nanti ada LED nyala antara merah, kuning, dan hijau. Nah, kita perlu buka GitHub Halotech Academy. Nanti di halaman utama ini, ketika sudah dibuka, kita scroll di repository di belajar Arduino dasar ya. Kemudian kita buka folder membuat traffic light ya. Nah, di sini ada folder Ino nih. Di sini kita buka lalu kita copy ya. Nah, setelah program ini di-copy, ini di sini kopinya di sini. Di-copy lalu kita buka software Arduino IDE. Nah, software Arduino IDE ini kalau belum ada, kalian perlu install terlebih dahulu ya. Dia open source, dia gratis di internet, kita perlu download. Dan itu adalah Arduino IDE adalah software untuk compiling program atau untuk menanamkan program ke microcontroller. Salah satunya adalah Arduino Uno. Nah, setelah tadi di copy, kita paste di sini. Lalu kita pilih tools, kita pilih portnya adalah COM yang terbaca Arduino Uno-nya, sama boardnya ini di sini sudah Arduino Uno ya, jadi udah benar. Lalu kita kalau udah benar semuanya kita upload. Di sini ada simbol upload. Di-upload sampai proses compilingnya itu down uploading ya. Setelah di-upload berarti programnya sudah selesai ditanamkan. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini nih hasil rangkaiannya. Dia rangkaiannya sudah bisa berfungsi ya. Dia mampu berkedip dari merah ke kuning dan ke hijau. Rangkaian ini mensimulasikan pembuatan traffic light sederhana. Wah, menarik ya. Oke, itu aja untuk pertemuan pada pembelajaran Arduino dasar membuat traffic light sederhana. Pertemuan kali ini untuk penjelasan codingan atau programnya akan dijelaskan pada video part berikutnya ya. Jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut rincian atau ingin memodifikasi program, kalian bisa tonton pada video lanjutan berikutnya ya. Untuk video kali ini dicukupkan saja.